Oke. Kalau dia sombong tentang pandainya dia, sehingga dia itu tidak bisa didebat, dia paling ini nanti di otak. Ya, salah satunya Alzheimer itu ya dari kesombongan. Apakah otak itu juga orang yang merasa ibadahnya lebih dari yang lain sombongnya? Ya, sama, di otak ada. Kalau bedanya begini, kalau dia itu merasa lebih ibadahnya, sombongnya merasa lebih ibadahnya daripada orang lain, ini biasanya dia terkena skizofrenia dulu, skizofrenianya itu lucu, Ustaz. Di otaknya bilang, wudumu batal. Jadi dia berwudu itu terus aja. Ragu. Iya, bukan ragu, karena ada yang ngomong, kamu kentut, kamu kesenggol wanita, kamu gitu terus di sini. Nah, itu sombong merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Bisikannya berupa tentang ibadah. Tentang wudu dulu. Oh, tentang sholat ya. Tentang wudu dulu di titik itu, kalau dia ibadahnya merasa Lebih hebat, lebih baik daripada orang tuanya, daripada suaminya, itu ngomong. Atau orang lain, itu ngomong. Kamu kentut. Iya. Kau batal gitu. Iya, betul. Maksudnya ibadah itu spesifik di sholat atau semua yang dia lakukan? Ibadah itu kan orang punya ilmu ibadah, kemudian dia merasa lebih, itu kan banyak. Benar. Bukan nunggu masalah itu enggak. Seorang ustadz pun, saya bilang ustadz, seorang guru pun kalau dia itu sombong di situ, ya kena. Oh, saya itu pernah dulu ada seorang ustadz, itu gitu wudu terus. Pusing nangis dia. Dia pendakwah loh ustadz. Pendakwah Ustadz, itu wudu terus. Kemudian kalau udah takbir, Allahu Akbar, kemudian iya, itu dibilang takbirmu salah. Ada yang ngomong di sini. Kemudian kalau nggak takbir, nggak diomongin, dia baca Fatihah, bacaanmu salah. Tajwidmu salah. Itu dia itu sampai dari duhur sampai asar itu belum selesai sholat duhurnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Itu sombongnya seseorang kalau merasa ibadahnya paling lebih baik daripada orang lebih. Nah, kalau yang ibadahnya lebih tinggi, wudunya biasanya dikejar. Jadi wudu yang terus-menerus itu jangan disalahkan. Dia baru diuji sama Allah Ta'ala karena dia merasa ibadahnya hebat. Itu yang ngomongin jin atau dajjal, Ustaz? Kayaknya temannya Ustadz Asep kayaknya deh dulu itu ya. Ya sama lah. Jangan dibilang-bilang. Siapa itu yang ngingetin jangan salah gitu. Jadi biasanya itu jin terkunci oleh ifrit, karena itu kan dia ngomong itu kan nggak sekali, dia kan berkali-kali. Jin itu kan masuk, ifrit masuk, jin masuk. Nah, suatu ketika Allah sudah meluluskan meluluskan ininya, nisabnya, timbangannya udah masuk dajjal. Oke. Nah, dajjal itulah yang menguasai jin yang ada di sini, ngehack. Nah, diizinkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu dajjal diizinkan oleh Allah Ta'ala agar ngomong, wudumu batal, kamu barusan kentut, kamu disenggol perempuan, yang perempuan juga sama, kamu disenggol laki-laki, itu ada yang keluar dari itumu, itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang beliau tadi pada saat bacaannya disalah-salahkan, saya juga ngomong, Ustadz, ini yang saya amati, Ustadz kalau lagi pas jadi makmum di sholat-sholat yang jahar, imamnya bacaan salah dikit, Ustadz protes ya dalam hati, iya bener. Jadi tiap kali beliau jadi makmum itu selalu bukan protes ke Allahnya, selalu nyalahkan gitu. Lah saya kan bilang, Ustadz kan itu khilaf ya. Jadi bukan suatu kesalahan disengaja. Jadi kita nggak boleh, karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak mau salah. Harus memaklumi. Lah kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Akan saya terlambat. Dan jangan salahkan imamnya. Kan gitu kan. Jadi beliau itu ya senyum-senyum sendiri kalau udah ketemu gini kan ya ngobrol akhirnya. Iya ya. Nah, iya, kalau Ustaz memang mau yang benar-benar ya Ustaz lah. Sebelum azan itu setengah jam udah duduk di situ. Atau kalau nggak munfarid aja. Apa itu? Apa? Sendiri aja.
Tapi ada pernah kejadian begini, dia ya sama mungkin kasusnya adalah ketika dia merasa lebih baik ibadahnya. Sehingga ketika dia jadi makmum, setelah selesai sholat bermakmum, dia sholat lagi dengan alasan kayaknya saya kurang sempurna gitu. Nah, itu sama nggak dengan kesombongan model begitu, Ustaz? Iya mirip. Tinggal tunggu aja kapan nanti Allah memberikan. Oke. Nanti Allah memberikan itu tinggal tunggu kapan. Nah, yang dilihat oleh Allah cuma satu, iman sama amal soleh, ketakwaan dia. Kalau dia belum jadi-jadi, berarti iman sama ketakwaannya belum tinggi, dia rendah. Kalau dia tinggi, langsung kok itu langsung. Ibaratnya kalau bensin itu Pertamax turbo. Cepat dia langsung zus gitu. Oke, jadi kalau misalnya orang sombong dengan ibadah bisa jadi skizofrenia itu ya? Skizofrenia, ya insya Allah seperti itu. Jadi kenapa saya bilang Ustadz, kalau Ustadz itu jadi makmum sering nyalain imamnya ya gitu lah, karena kita sama-sama dakwah ya, beliau ya senyum-senyum. Iya Ustadz, lah kan jangan gitulah ya, kan beliau juga nggak ingin salah. Baru beliau diam. Oh iya ya. Nah kemudian udah selesai semua, kemudian doa selesai, doa itu ketakutannya hilang. Kemudian nyaman wajahnya, bukan wajah ini. Saya bilang, Ustadz, saya tanya, Ustadz maaf nih saya tanya, Ustadz sekolahnya di mana? Di sono. Ya jelas nyebutin nih. Iya. Sampai mana? Saya S3 di sana. Oh, pantas. Ustadz jangan seperti itu lah ya. Jadi mungkin gini Ustaz, jadi ketika jadi makmum ya dia sudah hafal 30 juz. Nah, kalau yang jadi imamnya saat itu baru hafal surat Al-Qulhu kayaknya. Tapi memang benar. Setelah itu selesai kan, habis selesai terus azan maghrib waktu itu. Siap. Saya bilang, Ustaz nanti azan maghrib, nanti setelah sholat saya dikabari ya, karena saya mau sholat maghrib gitu. Beliau sholat di musola, tahu gimana. Intinya mau sholat itu musola di situ gitu. Saya sholat sendiri, habis sholat kan saya nangani pasien juga lagi. Baik. Selesai itu isya lah waktu itu sekitar jam 8-an lah, jam setengah 8, jam 8, saya masih ingat. Isya saya keluar ketemu sama beliau. Ustaz gimana tadi wudunya? Alhamdulillah enggak, saya ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz. Terus bacaannya gimana? Enggak ada yang ngomong. Alhamdulillah Ustaz. Aduh saya udah lama nunggu ya Allah. Alhamdulillah kok bisa tahu. Terus saya cuma bisiin, Ustaz jangan pintar-pintar ya. Gua ketawa dia langsung. Biasanya kalau udah habis satu turn. Iya, beliau makanya pada waktu saya ingetin, Ustaz jangan terlalu pintar sekolahnya gitu, ketawa beliau langsung. Wah, Ustaz, tidak ada apa-apa. Ya saya cerita sih, karena memang kan seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu pandai, punya ilmu agama, kan ya belum tentu sempurna ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ya kita manusia pasti ada kekurangan, ya kekurangan. Makanya di dalam Islam itu kan kalau kita bersaudara itu kan jangan berkelahi, termasuk salah satu yang merasa pintar. Itu saudaramu maafkan kalau memang yang merasa pintar. Kan gitu. Kan dijelaskan karena yang pintar pun sebenarnya tetap masih ada kurang di hadapan Allah. Kan gitu. Kurang di hadapan Allah. Dan malah banyak loh nanti. Kena satu ayat aja pusing 7 keliling. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ayatnya gimana coba? Gimana Ustaz? Nah itu ayat yang nakutin bagi kita itu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kan ayat yang menakutkan menurut saya. Iya. Waduh, berarti kita itu nggak cuma hanya dakwah, kita di rumah pun harus kita aplikasikan. Kan nakutin loh. Ngomong pun harus juga jangan merasa keminter kan gitu kayak begini. Bisa jadi sisol. Insya Allah seperti itu. Jadi kesombongan itu pasti akan berdampak. Kalaupun belum berdampak di dunia, insya Allah di akhirat. Sudah pasti kalau itu ya. Bagi orang Muslim. Kalau yang non Muslim? Udah nggak usah ditimbang. Dibahas. Nggak usah ditimbang. Ditimbang ya. Jazz langsung. Secepat kilat gitu langsung. Ya nggak usah dibahas dan kayaknya nggak ditimbang deh. Menurut saya.